selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review artikel tentang artikel berjudul Sejarah sebagai Kajian karya Profesor Dr. Andes Djoko Marihandono. Review ini saya susun berdasarkan beberapa aspek, yaitu struktur penulisan, kekuatan isi aspek, metodologis, penilaian umum, dan kesimpulan. Yang pertama, struktur dan alur penulisan. Artikel ini memiliki struktur yang sistematis dan logis. Penulis memulai dengan konteks kemunculan mazhab Les Annales di Prancis setelah kelalahan dari Jerman tahun 1871. Bagian ini menjelaskan bagaimana sejarawan Prancis sebagai Signobos, Monod, dan Lois belajar ke Jerman untuk mempelajari metode sejarah Renke yang sangat positivistik. Dari situ, penulis menyoroti kritik terdapat mazhab Methodikyu yang dianggap terlalu menekankan arsip dan dokumen resmi sebagai satu-satunya sumber sejarah. Kritik inilah yang kemudian melahirkan mazhab Les Annales yang mengubah arah historiografi dunia. Selanjutnya, penulis mengurai gagasan utama Les Annales. Menurut Peter Burke, yaitu pergeseran dari sejarah peristiwa menuju sejarah bagian kajian masalah, history problem, serta perluasan fokus dari tokoh-tokoh besar ke seluruh aktivitas manusia. Di bagian akhir artikel membahas kontribusi tokoh-tokoh penting seperti Max Blount, Lucien Febvre, dan Fernand Braudel, serta pengaruh besar mazhab ini termasuk penulis sejarah modern, termasuk munculnya tema-tema baru seperti sejarah perempuan dan sejarah mentalitas. Struktur artikel ini tersusun rapi mulai dari kritik pergeseran, metodologi hingga dampak intelektual, alur pemikiran logis dan mudah diikuti. 2. Kekuatan analisis isi. Kekuatan utama artikel ini terletak pada kedalaman analisis dan konteks historianya. Penulis tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga latar sosial dan intelektual yang melatar belakangi kemunculan Les Annales. Penjelasan mengenai pandangan Renke bahwa sejarah harus menggambarkan masa lalu sebagaimana adanya menjadi penting karena menjadi dasar dari kritik Les Annales. Menolak pandangan ini karena terlalu sempit dan mengabaikan dimensi manusia dalam sejarah. Selain itu, artikel ini juga memperlihatkan pergeseran epistemologis dan signifikan, yaitu perubahan dari sejarah deskriptif menuju analisis struktur sosial dan dinamika masyarakat. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan sosiologi, antropologi, ekonomi, dan geografi menjadi ciri-ciri khas Les Annales yang membuat sejarah lebih hidup dan intelektual. Hal menarik lain adalah perhatian terhadap sumber sejarah non-tradisional seperti artefak, simbol, bahasa tubuh, dan mitos. Ini menunjukkan bahwa segala bentuk ekspresi manusia dapat menjadi sumber sejarah bila ditafsirkan secara kontekstual. Penulis juga menunjukkan bahwa warisan intelektual Les Annales masih terasa hingga kini, terutama dalam studi sejarah sosial dan kontural. Secara keseluruhan isi artikel ini bukan hanya deskriptif, tapi juga analisis dan reflektif. 3. Aspek metodologis. Secara metodologis, artikel ini memperlihatkan perbedaan tajam antara mazhab Methodikyu dan Les Annales. Metode Renke bersifat empiris dan positifistik, hanya mengandalkan dokumen arsip dan menghindari interpretasi subjektif akibat sejarah
Akibat sejarah menjadi sempit hanya berfokus pada politik, diplomasi, dan tokoh besar. Sementara itu, Les Annales mengembangkan pendekatan multidimensi ini interdisipliner yang tidak hanya meneliti peristiwa tetapi juga struktur sosial, ekonomi, dan budaya dan dalam jangka panjang. Metode ini membuat sejarah tidak lagi sekedar kronologi peristiwa, tetapi menjadi analisis yang mendalam tentang pola. Sementara itu, Les Annales mengembangkan pendekatan multidimensi dan interdisipliner yang tidak hanya meneliti peristiwa, tetapi juga struktur sosial, ekonomi, dan budaya dalam jangka panjang. Metode ini membuat sejarah tidak lagi sekedar kronologi peristiwa, tetapi menjadi analisis pola kehidupan manusia dan perubahan sosial. Dengan demikian, Les Annales berhasil menjadikan sejarah sebagai ilmu yang analitis, interpretatif, dan reflektif. Evaluasi dan penilaian umum. Segi isi dan penyajian artikel ini sangat kuat secara argumentatif dan sistematis. Penulis menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang historiografi modern serta mampu menjelaskan peran Les Annales secara profesional. Namun, ada beberapa yang masih bisa dikembangkan. Pertama, contoh karakter penetapan metode Les Annales seperti karya Frank Brondel belum ditampilkan secara rinci. Kedua, menjelaskan tentang generasi kedua dan ketiga Les Annales masih terbatas. Padahal, penting untuk melihat kesinambungan pemikiran mereka. Ketiga, gaya bahasa artikel tergolong akademis dan padat, sehingga perlu sedikit menyederhanakan agar mudah diakses mahasiswa atau pembaca umum. Meski demikian, secara keseluruhan artikel ini tetap layak diapresiasikan karena penulis menunjukkan penguasaan teori dan alur berpikir yang logis. Artikel ini menghadirkan Les Annales tidak sebagai gerakan intelektual yang merubah cara pandang manusia terhadap masa lalu. Kesimpulan, secara keseluruhan artikel sejarah sebagai kajian dari Profesor Djoko Marihandono memberikan pemahaman yang komprehensif tentang transformasi ilmu sejarah dan paradigma klasik ke paradigma modern. Les Annales menandai pergeseran besar dalam dunia sejarah, dari politik ke sosial, dari elit ke rakyat, dan dari peristiwa ke struktur. Pendekatan interdisipliner yang diperkenalkan mazhab ini membuka jalan bagi cara berpikir yang lebih luas, reflektif, dan manusiawi dalam menulis sejarah. Artikel ini tidak hanya mengurai teori tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis. Melalui tulisan ini kita belajar bahwa sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi kajian ilmiah yang terus sering berkembang masyarakat dan ilmu pengetahuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.